Halo adik-adik, gak kerasa 3 hari lagi kalian akan mengikuti KSM. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menambah pemahaman kalian mengenai soal-soal KSM untuk ekonomi. Kita langsung saja ke soalnya. Studying the truth. Soal 22. Sejak Oktober 2020, Pak Ahmad kesulitan memperoleh pekerjaan karena pandemi COVID-19. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada Pak Ahmad, namun juga pada banyak pekerja lainnya, karena banyak perusahaan pada masa pandemi COVID-19 memilih melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi yang dialami oleh Pak Ahmad sejak Oktober 2020 dapat diklasifikasikan sebagai jenis pengangguran. Pengangguran yang mana? Nah, kita lihat di sini ada friksional, konjunktur, siklis, dan voluntary. Konjunktur dan siklis jelas bukan. Kenapa? Karena konjunktur dan siklis ini sama. Nah, jadi kita tidak bisa memilih antara B dan C karena yang dimaksud konjunktur itu sama dengan siklis pengertiannya. Konjunktur dan siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh turunnya perekonomian. Artinya banyak yang di PHK oleh suatu perusahaan karena turunnya produksi. Jadi perusahaan mengurangi karyawannya. Sementara di sini Pak Ahmad itu kesulitan memperoleh pekerjaan. Artinya Pak Ahmad belum bekerja. Dia masih mencari pekerjaan. Nah, kemudian yang voluntary ini artinya menganggur karena sukarela. Sukarela untuk menganggur. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, friksional. Pengangguran friksional ini disebabkan karena kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Bisa karena pencari kerjanya jauh dari tempat lowongan kerja atau kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Atau bisa juga perusahaan menetapkan standar yang tinggi untuk ditempatkan di perusahaannya. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bekerja. Soal nomor 23. Perhatikan kutipan ayat Al-Quran di bawah ini. Berdasarkan ayat tersebut di atas, konsumsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip. Ayat tersebut merupakan surat Ali Imran ayat 174 yang artinya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sebenarnya agak sulit ya untuk menjawab soal ini karena dalam arti ayat tidak disebutkan secara spesifik tentang adanya kegiatan konsumsi. Tapi di sini prinsip yang ditanya adalah prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi itu terdiri dari prinsip keadilan, kesederhanaan, kebersihan, kemudian kemurahan hati dan juga moral. Kuantitas itu tidak ada. Maka pilihan jawaban kita adalah yang B, C, dan D. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan? Prinsip keadilan ini adalah ketika kita melakukan konsumsi itu harus didapat secara halal. Kemudian yang C, prinsip kesederhanaan. Yang dimaksud sederhana di sini adalah harus mengonsumsi sesuatu itu sekedarnya, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil makan maupun minuman. Kemudian yang kebersihan ini adalah ketika kita mengonsumsi sesuatu itu harus yang menyenangkan, yang diizinkan dan menyehatkan bagi kita lagi suci. Menurut asbabun nuzul yang kakak baca, yang dimaksud dengan karunia besar di sini adalah ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya akan pergi ke Badar untuk perang, di sana musuh-musuh mereka tidak datang karena Allah mendatangkan ketakutan kepada musuh-musuh mereka. Nah, kebetulan di Badar itu adalah musim pasar. Nah, Rasulullah di sana mendapatkan keuntungan yang banyak dari perniagaan yang dilakukan di pasar tersebut. Kemudian keuntungannya dibawa ke Madinah. Hasil dari perniagaan itu kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di sini mereka mengikuti keridhaan Allah untuk berangkat berperang ke Badar tanpa adanya rasa takut, tidak takut dengan ancaman yang dilakukan oleh musuhnya. Oleh karena itu Allah menunjukkan keadilan di sana. Allah memberikan mereka nikmat dan karunia yang besar. Jawaban ini masih bersifat ragu-ragu ya. Jika kalian punya jawaban lain, silakan tinggalkan di kolom komentar. Soal nomor 26 tentang ayat lagi. Jadi
untuk KSM ini banyak ayat ya untuk soal-soalnya, jadi kalian harus menguasai ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Perhatikan penggalan ayat di bawah ini. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut berkaitan dengan surat ini merupakan surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, di sini jelas sekali ya perintah Allah untuk menjelajahi bumi dan makanlah sebagian dari rezeki yang ada di bumi. Yang terkandung dalam ayat ini berkaitan dengan konsumsi.